Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya pemirsa dari Night Call GPIB, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Ruli Antonius Haryanto yang saat ini melayani sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Air Hidup Kamal. Saat ini saya ada di depan gereja saya, Gereja GPIB Air Hidup Kamal. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah atau belum tahu keberadaan gereja ini, bisa melihat sekilas di bagian belakang saya bagaimana bentuk gereja ini. Betul bahwa gereja ini kelihatan terbuka, belum punya dinding. Dindingnya adalah bentuknya kaca, sehingga kalau kita beribadah seperti kita ada di akuarium. Nah, keberadaan gereja ini memang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang harus dihadapi oleh jemaat yang ada di jemaat Kamal ini. Jadi jemaat ini adalah sebuah jemaat yang sebenarnya sudah sangat lama ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Kamal. Mungkin kalau dihitung kurang lebih sudah 40-an tahun dia ada dalam sebentuk persekutuan. Tetapi sebagai gereja yang mandiri, jemaat ini memasuki usia yang ke-27 tahun ini. Jadi pada tanggal 2 November nanti gereja ini atau jemaat ini memasuki usia yang ke-27. Kami bersyukur bahwa keberadaan jemaat ini senantiasa ada dan senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi dalam proses pemandirian atau proses keberadaan jemaat ini pada akhirnya boleh ada dalam keberadaannya pada saat ini. Dan itu kita syukuri, karena kalau Bapak Ibu pernah juga saya sedikit bercerita, sejarah jemaat ini adalah jemaat yang banyak sekali mendapat tantangan dari orang-orang di sekitar, bahkan juga khususnya bagi orang-orang yang masih merasa bahwa keberadaan gereja itu mengancam keberadaan mereka. Sehingga seringkali di masa-masa yang lalu terjadi persekusi, penyerangan terhadap gereja ini, jemaat ini, sehingga kadang pernah juga masanya gereja ini juga tidak bisa beribadah di tempat ini. Mereka beribadah di rumah-rumah, atau mungkin pernah juga beribadah di bawah tenda. Mungkin Bapak Ibu pendeta yang lebih senior yang pernah ada melayani di sini pasti bisa lebih banyak bercerita tentang kondisi itu. Nah, saat ini jemaat GPIB Air Hidup Kamal sedang bertumbuh, berkembang dengan segala keterbatasannya. Karena jemaat ini tidak banyak, jemaat ini hanya terdiri dari 34 kepala keluarga. Kalau di total tidak sampai 100 orang, 90-an orang begitu. Dan sebagian besar adalah para pensiunan, sehingga kami harus terus-menerus berusaha sekuat tenaga dan berusaha dengan apa yang kami punya untuk membangun keberadaan gereja ini. Karena memang secara dana, gereja ini belum benar-benar mandiri karena masih disubsidi. Oleh karena itu, kami berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan pembangunan ekonomi gereja. Salah satu hal yang kami lakukan, Bapak Ibu, bisa melihat di depan gereja ini ada kolam ikan lele yang sedang kami usahakan sebagai bentuk dari pembangunan ekonomi gereja. Di sekitar gereja ini juga banyak sekali pohon-pohon mangga yang sekarang sedang berbuah, sebentar lagi akan dipanen. Nah, kami berusaha dengan apa yang kami punya, berusaha juga untuk membangun ekonomi gereja sehingga akhirnya gereja ini benar-benar bisa menjadi gereja yang mandiri. Dan kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa jemaat ini tetap ada dalam keberadaannya. Nah, hari ini saya bersyukur Tuhan memakai saya melalui Majelis Sinode GPIB untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Saya melalui Majelis Sinode GPIB diminta untuk melayani Bapak Ibu sekalian dalam program Night Call pada saat ini, pada hari ini, dan
Pembacaan Alkitab yang digunakan adalah kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 39. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama kembali dengan Tuhan, bahkan mungkin juga dengan keluarga kami. Di dalam persekutuan dengan Tuhan pada saat ini, kami semua akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah berkat yang akan kami terima ini melengkapi semua syukur dan sukacita kami akan penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan menyatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemirsa Night Call yang dikasihi Tuhan, kisah tentang perlawanan dan kemenangan Daud menghadapi Goliat adalah sebuah kisah yang pastinya sudah kita dengar sejak mungkin kita masih kecil begitu. Kita masih dulu sekolah minggu sampai mungkin zaman sekarang namanya IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita semua dari generasi ke generasi mendengar kisah tentang kemenangan seorang Daud terhadap Goliat. Dalam kisah itu diceritakan kepada kita semua bagaimana sosok seorang Daud yang digambarkan dalam pasal 16 ayat 12 itu sebagai sosok yang masih muda, mukanya kemerah-merahan, parasnya elok, menggambarkan masih mudanya dia, masih kecilnya dia, bahkan juga dia digambarkan juga perawakannya tidak setegap sang atau kakak-kakaknya begitu. Bisa memenangkan pertarungan atau memenangkan perlawanan menghadapi seorang Goliat. Goliat digambarkan dalam pasal 17 ayat 4 sebagai seorang prajurit dari Filistin yang punya tinggi itu 6 hasta sejengkal. Bapak Ibu masih ingat berapa kira-kira kalau kita jadikan ukuran ini dalam ukuran sentimeter? Saya yang mengajak kita semua menghitungnya. 1 hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi kalau dikali 45 kali 6 ya kurang lebih 270 cm. Kalau ditambah dengan sejengkal ya saya hitung-hitung jengkal saya ini ya sekitar ya 20 cm begitu ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung ada 290 cm tingginya Goliat. Hampir 3 meter. Melawan Daud yang masih kecil, masih muda. Tetapi kita lihat bagaimana Daud bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita semua dan terus mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapapun dan apapun yang menjadi lawan kita bisa dikalahkan. Termasuk mungkin kesusahan, termasuk juga mungkin pergumulan-pergumulan kehidupan kita, pastinya kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa kalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kisah yang kita dengar tentang kemenangan Daud menghadapi Goliat. Tetapi
kalau berbicara tentang kisah, mungkin boleh dikatakan behind the scene begitu ya. Kisah di balik kemenangan itu atau mungkin sebelum kemenangan itu tidak banyak cerita itu dikisahkan kepada kita. Nah, malam hari ini melalui firman Tuhan yang jadi dasar bacaan kita, 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 39 ini, ya, ayat-ayat ini ingin menggambarkan bagaimana bagian dari persiapan, bagaimana bagian dari hal yang dipersiapkan oleh Daud sebelum dia menghadapi Goliat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari ayat-ayat ini. Kita lihat bagaimana yang pertama di dalam ayat 1 ada gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan, di mana ada gambaran keyakinan iman dari seorang Daud yang benar-benar percaya dia mampu mengalahkan Goliat. Ya, semua itu bukan tanpa alasan. Mungkin kalau nggak ada alasannya, Daud nggak bisa kemudian dengan yakin mengatakan saya bisa memenangkan perlawanan dengan Goliat, karena ya dia adalah sosok yang bukan prajurit. Dia hanya penggembala. Dia nggak pernah berperang. Dia nggak pernah pergi ke medan perang seperti kakak-kakaknya. Tetapi karena dia punya alasan, dia mampu mengatakan saya pasti bisa mengalahkan Goliat. Hal itu digambarkan dengan sebuah ungkapan yang dikatakan dalam ayat 37, di mana dia katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi sebuah penyataan keyakinan iman dinyatakan oleh Daud lewat kalimat itu. Dia katakan saya pasti bisa menang karena saya punya alasan. Sebelumnya meskipun saya seorang gembala, saya melawan singa dan beruang. Di masa itu singa dan beruang masih ada. Kalau tanya zaman sekarang nggak ada di tempat itu begitu ya. Tetapi kita gambarkan bahwa sebagai seorang gembala dia sudah menghadapi singa dan beruang. Bapak Ibu bisa bayangkan menghadapi singa dan beruang itu bukan hal yang mudah. Singa dan beruang adalah binatang yang buas, yang bisa membunuh manusia dengan cara mereka masing-masing. Kalau singa itu kan biasanya mengejar karena dia punya kecepatan, dia punya cakar, dia punya taring. Kalau beruang katanya biasanya memeluk lawannya sehingga kemudian dia bisa membunuh lawan itu. Tetapi dua binatang ini menggambarkan binatang-binatang yang buas, yang tidak mudah dihadapi. Tetapi Daud katakan saya bisa menghadapi singa dan juga beruang itu, sehingga saya pasti bisa menghadapi orang Filistin itu. Dia mengimani bahwa saatnya dia bisa melawan orang Filistin itu karena penyertaan Tuhan pasti akan ada bersama-sama dengan dia. Jadi gambaran ini menyatakan kepada kita semua bahwa penyertaan Tuhan kepada Daud itu bukan hanya saat dia melawan Goliat, tetapi sebelumnya dia merasakan bagaimana saat dia menjalankan tugas sebagai seorang gembala, dia harus menghadapi singa dan beruang yang tidak mudah dihadapi dengan kondisi fisiknya juga, tapi dia bisa memenangkan itu semua. Dia imani semua karena Tuhan. Jadi kalau singa saja, beruang saja bisa saya kalahkan, apalagi manusia meskipun dia besar. Saya bisa karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Jadi ini gambaran bagaimana Daud mengimani betul penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Daud percaya betul bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Nah, hal yang kedua yang juga diceritakan dalam bagian firman Tuhan saat ini adalah kita lihat dalam ayat 38 dan 39. Di situ dikatakan Saul yang waktu itu menjadi raja atas Israel memberikan baju perangnya kepada Daud. Ya, maksudnya pasti baik karena memang baju perang itu penting, Bapak Ibu. Ya, jangan bayangkan zaman sekarang orang berperang itu lewat senjata-senjata yang bisa jarak jauh, ada roket, ada mungkin bahkan juga senjata-senjata kimia begitu. Di zaman itu kan mereka harus berhadapan-hadapan. Ada senjata yang tajam. Dan kalau mereka mempergunakan baju perang yang terbuat biasanya dari logam,
itu akan mengurangi resiko mereka bisa dengan mudah mati di peperangan. Jadi Saul memberikan itu kepada Daud. Saul berharap bahwa dengan baju itu Daud bisa lebih aman menghadapi Goliat. Sebuah tindakan yang baik dari Saul, meskipun kita masih ingat juga Saul ini punya dendam terhadap Daud. Tapi dari situ kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, ya jangan terus-menerus mendendamlah dalam kehidupan kita. Usahakan kalau mendendam itu sebentar saja, tapi tetaplah juga berbuat baik kepada orang yang mungkin kita dendamkan begitu. Kembali dalam kisah ini, Saul berikan itu kepada Daud. Waktu Daud pakai, dia katakan kepada Saul, ini dalam ayat yang ke-39. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi waktu Saul memberikan, Daud coba. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Dia lepas. Hal ini bukan berarti bahwa Daud itu merasa bahwa ini nggak penting. Bukan berarti bahwa Daud meremehkan pentingnya kegunaan dari baju perang ini. Tapi Daud waktu itu juga menunjukkan kecerdikannya sebagai sosok yang memiliki hikmat dari Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Karena Bapak Ibu Saudara, Daud mungkin berpikir dalam dirinya, meskipun ya tidak disampaikan langsung dalam Alkitab begitu ya. Tapi saya percaya bahwa Daud waktu itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi dia berpikir, kalau saya pakai baju ini membuat saya nggak bisa berjalan, gimana saya harus melawan ini Goliat? Ya mudah saja dia bunuh saya lebih kecil, saya nggak bisa gerak, dipukul saja atau mungkin dihunuskan pedangnya kepada saya, matilah saya. Daud berpikir, untuk menghadapi seorang Goliat yang besar, saya harus kemudian menggunakan hal yang mungkin kelebihan saya dibandingkan Goliat. Apa itu? Kecepatan. Jadi Daud berpikir, untuk hadapi Goliat ini saya harus memiliki kecepatan sehingga saya bisa melawan Goliat itu bukan dengan langsung fisik, tapi juga dengan kecerdasan dan kecerdikan saya. Dan ini terbukti Bapak Ibu Saudara, Daud bisa menang. Jadi waktu itu Daud menunjukkan juga bahwa dia saat itu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk pada akhirnya bisa memilih mana yang terbaik untuk menghadapi Goliat. Dia diberikan hikmat sehingga dia punya kecerdasan untuk pada saat itu akhirnya tidak perlu menggunakan baju perang. Saya gunakan kelincahan saya, kecepatan saya untuk melawan Goliat. Dan itu membuat Daud menang. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang disampaikan dalam ayat 37 sampai 39 dalam 1 Samuel pasal 17 ini, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita belajar yang pertama adalah Daud beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Daud percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia dengan yakinnya melawan Goliat. Daud juga benar-benar berhikmat untuk menghadapi Goliat dalam situasi waktu itu, sehingga dia bisa memenangkan peperangan itu. Nah, dari dua hal ini kita juga belajar Bapak Ibu. Belajar juga dalam kehidupan kita untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan juga untuk senantiasa berhikmat untuk menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan kita, sehingga kita mampu memenangkan semuanya. Kita sanggup menghadapi semuanya, kita sanggup melawan semuanya, dan kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita semua, menguatkan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita masing-masing, dan biarlah kita tetap diberikan berkat oleh Tuhan untuk juga tetap mengimani, tetap berhikmat menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami kembali belajar dari firman Tuhan melalui 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39.
Dua hal penting yang kami pelajari hari ini adalah supaya kami terus beriman kepada Tuhan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Karena dalam iman kami bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dalam iman kami bisa merasakan kehadiran Tuhan yang terus menopang kami, memampukan kami menghadapi situasi kehidupan kami. Kami juga belajar berhikmat untuk bisa menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kami, mampukan kami menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu ini, sehingga setiap kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua dalam keberadaan kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun juga bersama dengan keluarga kami. Berkati juga setiap langkah hidup kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, pergumulan dan tantangan hidup yang harus kami hadapi. Tuhan tolong kami untuk bisa menjalani kehidupan di dalam iman kepada Tuhan. Berkati juga setiap persekutuan, gereja-gereja Tuhan di mana kami ditempatkan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati gereja-gereja kami, sehingga kami pun bisa bersama-sama melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan sebagai persekutuan yang diberkati Tuhan. Kami doakan khususnya gereja kami GPIB, Tuhan berkati dalam segala proses, dalam segala perjalanan pelayanan dan juga program-program kerja, Tuhan terus berkati. Kami juga terkhusus berdoa untuk pelaksanaan persidangan sinode yang saat ini masih digumuli. Tuhan berkati semuanya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa memilih yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Tuhan berkati kami semua dimanapun berada. Biarlah keberadaan kami sebagai gereja Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, bersama para menteri, bersama juga seluruh anggota DPR, bahkan juga aparat negara TNI dan Polri, semua tenaga-tenaga medis, tenaga pemakaman yang saat ini berjuang, khususnya di dalam rangka pemulihan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati semua. Dan kami juga sebagai warga negara yang baik ikut serta membantu pemerintah untuk mensukseskan program-program yang ada. Kami percayakan seluruh bangsa ini kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa kasih Tuhan nyatakan bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan dari kondisinya pada saat ini. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami menerima berkat dari Tuhan dalam hidup kami. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.